Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Alfred, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita masuk ke pendahuluan tersebut terkait standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pertama, standar akuntansi keuangan di Indonesia itu berperan sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan konsisten. Standar akuntansi ini juga penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat dapat dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, terdapat empat pilar utama dalam standar akuntansi keuangan yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait empat pilar tersebut. Kita masuk ke materi utama, yaitu SAK Internasional atau IFRS. Standar ini itu ditujukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik dan mengacu langsung pada International Financial Reporting Standard dan bertujuan untuk menyamakan standar penyajian laporan keuangan di tingkat global. Sehingga perusahaan yang terdaftar di bursa maupun perusahaan multinasional dapat lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan lain di berbagai negara. Standar ini itu sangat penting dalam mendukung transparansi dan kualitas informasi keuangan. Selanjutnya itu terkait SAK umum, uh, diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tetapi tetap membutuhkan laporan keuangan yang lebih kompleks dibandingkan UKM. Standar ini berlandaskan IFRS dengan beberapa modifikasi agar lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penerapan SAK umum memungkinkan perusahaan swasta besar yang tidak terdaftar di bursa untuk tetap memiliki laporan keuangan yang berkualitas namun dengan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan IFRS penuh. Selanjutnya adalah SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ini dikembangkan khusus bagi usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Standar ini lebih disederhanakan lagi dengan SAK umum dan tidak mengharuskan entitas tersebut mengikuti seluruh ketentuan dalam IFRS dengan tujuan memberikan kemudahan bagi UKM dalam menyusun laporan keuangan tanpa harus menghadapi kompleksitas standar akuntansi yang berlaku dari perusahaan besar. Selanjutnya adalah SAK PMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, SK ini dirancang untuk usaha mikro dan kecil yang memiliki aktivitas keuangan lebih sederhana lagi dibandingkan UKM tadi. Standar ini tidak berbasis IFRS, melainkan menggunakan prinsip dasar akuntansi yang lebih mudah diterapkan. Dengan adanya standar ini, usaha mikro dapat menyusun laporan keuangan dengan cara yang lebih praktis lagi dan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Baik, selanjutnya adalah perbandingan dari IFRS dan juga USGAP. Nah, di Indonesia itu kita mengacu pada IFRS dalam penyusunan standar akuntansi keuangan, bukan USGAP. Nah, IFRS ini lebih fleksibel karena berbasis prinsip, sedangkan untuk USGAP itu lebih berbasis aturan. IFRS itu telah diadopsi oleh banyak negara di dunia, sementara USGAP ini hanya digunakan di Amerika Serikat. Dan selanjutnya itu pembelian IFRS itu memungkinkan laporan keuangan di Indonesia itu menjadi lebih mudah untuk dibandingkan dan diakses oleh pihak internasional. Karena lebih banyak negara yang menerapkan IFRS dibandingkan USGAP yang hanya digunakan oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, apakah satu standar fit for all? Nah, standar akuntansi itu tidak dapat diterapkan untuk semua jenis perusahaan karena setiap entitas itu memiliki kebutuhan laporan keuangan yang berbeda. Perusahaan publik itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam transparansi laporan keuangan. Nah, sementara UMKM itu membutuhkan standar yang lebih sederhana lagi agar lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, adanya beberapa standar yang disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing entitas menjadi solusi yang lebih efektif dalam penerapan akuntansi di Indonesia dibandingkan kita hanya menerapkan satu standar akuntansi saja. Untuk kesimpulannya adalah standar reputasi keuangan di Indonesia itu terdiri dari empat pilar utama tadi, yaitu SAK internasional yang mengacu pada IFRS, yang kedua adalah SAK umum yang diterapkan bagi perusahaan besar yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Selanjutnya adalah SAK PPAP yang diperuntukkan bagi UKM serta SAK EMKM yang lebih sederhana lagi dan ditujukan bagi usaha mikro. Dengan adanya berbagai standar ini, setiap jenis entitas dapat menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. IFRS itu menjadi rujukan utama di Indonesia karena sifatnya yang berbasis prinsip, namun tetap ada perbedaan dalam penerapan sesuai dengan skala perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.